Oke, kali ini saya mau share kepada Anda tentang cara paling efektif untuk jualan di era work from home lewat video. Karena kita akan bahas sesuatu yang terkait tentang bagaimana cara Anda bisa dapat duit lewat video. Oke, hari ini kalau Anda tonton video ini sampai selesai, saya akan bagikan kepada Anda ada 3 tips. Karena banyak orang yang kemudian di situasi COVID hari ini, mereka cuma mendapatkan ide tentang produktif, itu cuma kayak misalnya baca buku, nonton film, drama Korea misalnya, ya kan? Terus kemudian bersih-bersih rumah. Nah, padahal hari ini saya tahu ada banyak sekali di antara Anda yang pengen dapat duit dari rumah, terutama di luar income yang sekarang, baik itu dari bisnis Anda atau dari pekerjaan Anda. Nah, saya percaya kalau hari ini Anda bisa dapat duit dari rumah, di luar dari apapun yang Anda bisa kerjakan di rumah saat ini, saya rasa itu bakal jadi sebuah solusi yang menarik. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau share kepada Anda seperti apa sih strateginya kalau Anda mau jualan lewat video, apapun itu bentuk dari produk Anda. Oke, kita langsung mulai aja. Hari ini saya mau share kepada Anda tentang cara yang paling efektif untuk Anda bisa jualan di era work from home, karena ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk kita semua, nggak cuma saya, tapi kita semua, ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, banyak orang yang hari ini punya produk tetapi mereka bingung. Apa yang harus mereka lakukan kalau seumpama saya mau mulai dapat duit dari situ, ya kan? Terutama yang paling dibingungkan adalah bagaimana cara untuk promosinya. Yang pertama adalah ke siapanya, yang kedua adalah ke mana. Ke siapa? Kenapa ini menjadi sebuah pertanyaan baru? Karena saya percaya hari ini banyak orang yang sudah terputus dengan langganan lama mereka, ya. Terputus karena apa? Karena udah lama banget mereka udah nggak bisa buka usaha lagi. Terus kemudian langganan lama Anda juga udah mulai kontak kanan kiri mencari solusi baru di luar dari apa yang Anda biasanya kasih kepada mereka sebelumnya. Nah, kok bisa seperti itu, Pak? Ya, kenyataannya hari ini saya juga begitu. Berusaha untuk cari supplier baru. Istri saya juga begitu. Kalau belanja banyak toko-toko tutup, akhirnya cari-cari toko-toko baru dan ternyata responnya lebih baik, produknya lebih cepat dan lain sebagainya. Akhirnya pindah, berpaling ke lain hati. Nah, artinya sekarang Anda sebagai supplier baru nih, baru tanda kutip, karena kita sudah melepaskan yang ada dulu gitu ya. Kita coba untuk cari baru. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda coba perhatikan. Hari ini banyak orang yang kemudian membombardir grup WhatsApp, ya. Kalau Anda perhatikan ya, hampir setiap grup WhatsApp itu isinya jualan. Nah, kalau iya ini terjadi kepada Anda, mungkin Anda bisa tulis juga di komen, kira-kira Anda setuju nggak bahwa ini yang sekarang sedang terjadi, dan ini fenomena yang luar biasa, ya. Grup WhatsApp itu isinya semua jualan. Nah, kalau saya bisa list, ada beberapa yang saya ingat di dalam beberapa grup saya, jualannya kurang lebih seperti ini. Baju, masker, makanan, buah, kardus, hand sanitizer, kopi, es campur, dan lain sebagainya. Ya, nah, Anda coba lihat, dan Anda coba ingat-ingat. Banyak yang orang kemudian tanya kepada saya, Pak, kalau saya mau dapat duit dari rumah selain dari usaha makanan, kira-kira bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Apalagi kalau seumpama Anda mau tetap pakai produk yang Anda miliki hari ini. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang sekarang berusaha untuk benar-benar jemput bola. Ya, benar-benar jemput bola. Mereka datang ke rumah, nawarin jasa door to door. Misalnya contoh adalah potong rambut, gym, ya kan, bela diri, dan masih banyak. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, kebanyakan nanti. Nah, terus kemudian yang perlu Anda perhatikan sekarang adalah berarti kita sekarang butuh inovasi. Kenapa begitu? Karena begini, ketika saya lihat di dalam grup WhatsApp, ini saking banyaknya orang-orang berusaha untuk jualan, semuanya kelihatan mirip-mirip. Jadi akhirnya ketika saya butuh pun, karena saya lihat ini semua mirip-mirip, saya bacanya loncat-loncat aja. Kadang-kadang saya buka langsung saya tutup lagi. Karena ya pasti itu-itu aja jualannya. Karena saya pernah tuh scroll beberapa kali, isinya satu orang yang jualan dan makanannya itu-itu aja. Akhirnya saya jengah juga. Karena saya ngelihatnya isinya cuma tentang foto plus harga. Terus kemudian ajakan untuk order yuk. Nah, ini kan sama sekali tidak menarik. Itu menurut saya paling enggak, ya. Kenapa? Karena semua isinya rata-rata sama. Mereka sama sekali nggak ngerti bagaimana caranya untuk promosi, caranya untuk jualan. Nah, kalau semuanya isinya adalah foto, harga, dan order yuk, bagaimana sih caranya supaya kita bisa dapat omset lebih besar daripada sebelumnya? Orang-orang itu kan pinginnya adalah
barangnya terjual, ya kan, supaya bisa dapat duit. Nah, Anda harus tahu flow-nya. Flow-nya kurang lebih seperti ini. Ini adalah goal-nya, ya. Goal-nya seperti ini. Anda lihatnya begini. Orang-orang mau dapat duit, caranya bagaimana mereka harus jualan. Kalau mereka jualan, promosinya harus beres. Nah, pertanyaannya adalah promosinya dengan cara seperti apa? Kalau jualannya cuma foto, harga, dan order yuk, saya rasa itu akan membuat bisnis Anda bisa jalan sih dari rumah, tetapi kok kayaknya berat ya. Nah, hari ini saya mau bagikan kepada Anda ada 3 tips yang saya mau share langsung kepada Anda. Yang pertama adalah Anda coba gunakan formula video monetize yang sudah saya rumuskan, ya, yang sudah saya formulasikan, dan saya mau bagikan kepada Anda langsung tanpa Anda harus repot cari kemana-mana, ya. Dan ini udah efektif karena ini yang saya lakukan beberapa waktu ini. Nah, yang pertama adalah saran saya Anda pakai video. Mau cara bikinnya dengan cara seperti apa itu terserah, pokoknya pakai video. Kenapa kok pakai video? Karena pesannya jelas, ya. Alasannya ini, pesannya jelas. Orang ketika nonton video itu pasti ngerti lah kira-kira intinya tentang apa. Intonasinya dapat, emosinya dapat gitu ya. Emosinya kena, bisa dilihat, bisa didengar. Kalau misalnya Anda jualannya makanan gitu ya, digorengnya seperti apa ketahuan, dikunyahnya krauk-krauknya seperti apa kedengeran gitu ya. Terus kemudian terlihat lebih nyata. Apapun bentuk produk Anda itu akan terlihat lebih nyata kalau Anda bisa menggunakan video. Kenapa? Karena nggak semua orang, kalau misalnya kita bikin foto, nggak semua foto bisa bagus. Dan kadang-kadang saya foto makanan itu jadinya malah lebih jelek daripada rasanya. Rasanya enak. Kita penyajiannya oke, tapi ketika masuk ke dalam foto kok jadinya begini. Nah, ketika Anda bikin dalam bentuk makanan, ya contohnya makanan yang paling gampang ya. Kita angkat nih misalnya mie, misalnya gitu ya. Kita angkat, dia kelihatannya panas-panas, asapnya keluar, waduh, langsung tiba-tiba jadi lapar. Kelihatan semua. Terus Anda bilang, oh ini ada sapinya, ada dagingnya, ada ayamnya, ada sayurnya, ada apa misalnya gitu ya. Orang-orang jadi merasakan. Tiba-tiba dia bisa melihat, dia jadi bisa merasakan. Nah, itu artinya lebih nyata. Lalu kemudian, ini kok bisa saya bisa ngomong seperti ini? Inilah adalah efek dari video. Karena begini, gampangnya begini aja. Anda pasti sudah pernah nonton drama Korea, ya. Sekali seumur hidup pasti pernah nonton drama Korea. Dan kalau enggak, Anda pasti sering lihat teman-teman Anda atau mungkin keluarga Anda itu nonton sambil nangis-nangis gitu loh. Kenapa gitu? Karena kena banget. Semua di dalam sini itu kena banget, ya. Nah, kalau Anda setuju, oke, ya itu alasan kenapa kita menggunakan video. Nah, lalu yang kedua adalah, kalau Anda udah tahu betapa powerfulnya video itu, yang kedua adalah isi dari pesan video Anda, ya. Karena ini yang paling penting. Kalau Anda tahu isi pesannya dan sesuai, Anda bisa monetize dari video Anda. Nah, ini isi pesannya menurut saya formulanya sebenarnya tentang 4 ini aja. Kalau Anda isi lebih banyak, terlalu banyak, atau kurang daripada ini, susah untuk dimonetize, ya. Yang pertama adalah Anda siapa? Kenalan dulu. Kita mau ngomong masuk ke dalam orang baru, ya. Jadi perkenalkan nama Anda dulu siapa? Kristu Teru, misalnya seperti itu. Anda itu siapa? Oh, saya video monetizer dari tahun 2014, misalnya seperti itu. Lalu kemudian Anda punya masalah apa? Nah, masalah ini kenapa Anda sebutkan di sini? Karena orang-orang kadang-kadang tidak sadar mereka sedang butuh produk Anda. Jadi Anda harus cerita dulu, masalahnya apa gitu ya. Terus kemudian produk Anda apa? Kira-kira produk Anda ini bisa membantu dalam hal apa? Nah, nanti saya jelasin nih, ada contohnya. Dia bisa membantu dalam hal apa? Ini yang kemudian nanti akan membuat orang-orang jadi nyambung pikiran mereka dengan produk Anda. Oh, ternyata saya bisa dibantu dalam hal ini, misalnya gitu ya. Lalu kemudian terakhir adalah cara beli dari produk Anda seperti apa. Kalau Anda ikutin 4 ini, dalam waktu singkat, Anda bikin video gitu ya. Terus kemudian Anda ikutin formula ini, biasanya bisa terjadi sales. Kenapa? Karena formula ini saya pakai dan itu rata-rata ROI bisa 400%. Oke ya? Nah, jadi sekarang contohnya seperti apa? Kita akan lihat aja contohnya. Langsung saya akan bahas ya contohnya. Nah, katakanlah nih, kalau ada produk, ya kan saya baca nih, kalau ada produk Anda, jadi seperti apa gitu. Nah, jadi yang saya mau ceritakan kepada Anda adalah dengan adanya produk Anda, kira-kira perubahan apa yang bisa terjadi. Nah, perubahan itu, hasil akhirnya, itu yang Anda ceritakan kepada orang-orang. Nah, contoh begini, produk Anda kalau mereka pakai itu jadi lebih praktis. Artinya nggak bikin ribet orang-orang. Misalnya, oh kita mau hari raya nih, misalnya kayak gitu ya, habis puasaan, hari raya, butuh snack banyak, butuh hampers banyak gitu. Nah, kalau Anda bikin satu kue,
dalam jumlah besar itu bisa seharian. Apalagi kalau bikinnya 3-4 macam kue. Nah, daripada repot, kenapa nggak Anda beli aja? Nah, itu praktis. Jadi Anda bisa jual dari segi praktis. Cerita seperti itu daripada repot. Baru bikinnya, belum nyucinya. Ya kan? Belum Anda cari bahannya. Belum kalau rasanya berantakan. Nah, itu praktis. Lalu efisien. Misalnya contoh. Banyak serangga nih, belakangan banyak semut di rumah, semprot sekali mati. Nah, itu contohnya. Ya, bebas dari serangga, bebas dari penyakit, misalnya begitu. Lalu kualitas, bebas virus misalnya. Jadi yang dijual adalah demi anak nih, ya kan? Jangan sampai anak lu sakit, kena COVID dan lain sebagainya. Jadi coba pakai ini hand sanitizer misalnya kayak gitu. Paling sering nih sekarang. Kualitas, Anda cerita tentang kualitasnya, efeknya kemana? Jadi kalau orang-orang bilang ini asli, ini original, ceritain sampainya kemana kalau kita bicara tentang asli. Lebih nyaman. Nyamannya seperti apa? Nah, itu yang diceritakan. Ya. Lalu yang keempat adalah bisa jadi sumber pemasukan baru. Nah, ini contohnya aja. Nah, kalau seumpama ada produk Anda, bisa jadi sumber pemasukan baru. Ya. Jadi ternyata Anda juga buka reseller. Banyak yang beli dari Anda. Buka reseller. Siapa tahu teman Anda di beda klaster. Karena banyak banget orang-orang yang hari ini di grup WhatsApp saya itu jasa titip juga. Mereka jualin produk saudara mereka di grup lain. Dilempar ke grup dia. Nah, jadi mereka ini ternyata bisa saling nyambung 1-2 grup. Intinya seperti itu. Dan itu keren banget. Menurut saya itu jadi sumber pemasukan baru. Namanya reseller. Atau orang internet sering bilang itu namanya affiliate. Nah, affiliate ini keren banget. Ini affiliate sederhana namanya ya. Lalu yang ketiga adalah supaya ini semua bisa dimonetize, bisa jadi duit, ya. Ada 3 tips yang paling penting, ya. Ini tips yang ketiga dan ada 3 tips di dalamnya yang saya mau bagikan kepada Anda. Hari ini, yang sangat bisa membedakan promosi Anda dengan orang lain, itu adalah hal ini. Yang pertama adalah harus ada interaksi di dalam video Anda. Ya, harus ada interaksi. Contoh interaksi itu yang paling gampang adalah model seperti tanya jawab. Paling gampang ya, Anda tanya sendiri, Anda jawab sendiri. Tapi kira-kira pertanyaan tersebut mewakili dari audiens Anda. Atau Anda tanya langsung, kira-kira menurut Anda tips yang saya bagikan ini kira-kira seperti apa gitu ya. Anda bisa tulis di komen. Nah, itu interaksi. Kalau Anda suka, Anda bisa beli. Nah, itu interaksi ya. Kalau dari chatting, Anda bikin dalam bentuk tulisan, bisa juga interaksi. Tetapi kalau lewat video kan lebih kena ya. Lalu kemudian, Anda kasih testimoni. Testimoni itu powerful banget ya. Anda bisa lihat contoh testimoni ada, nanti saya akan tunjukkan kepada Anda di mana Anda bisa lihat contoh testimoni. Misalnya adalah tentang makanan itu rasanya bagaimana ketika dimakan, ya kan? Anak-anak suka nggak? Suami suka nggak? Misalnya begitu, ya. Terus kemudian cepat nggak dia ngirimnya? Gambar dengan apa yang datang sesuai nggak? Presisi nggak? Nah, itu contoh testimoni, ya. Lalu kemudian emosi yang kena nggak? Nah, emosi ini penting banget. Contoh, bicara tentang emosi, ya saya nggak bahas terlalu detail di sini, nanti saya kasih tahu di mana bahas detailnya. Tentang emosi adalah misalnya nih, ibu-ibu sekarang, ya, saya kan punya anak nih, istri saya kan ibu-ibu nih berarti, ya kan? Ibu-ibu sekarang itu sangat concern terhadap anak mereka. Apapun yang dijual dan apapun itu menurut dia kalau itu bagus dan sangat mensupport untuk anak saya, dia pasti beli. Jadi apapun yang dia beli hari ini demi anak saya. Itu rata-rata begitu kejadiannya. Nah, jadi kalau hari ini mau jualannya adalah sayang anak. Itu tanda kutipnya begitu, itu demi. Nah, ini adalah unsur emosi. Dan kalau Anda pelajari psikologi untuk orang-orang jualan, ini penting sekali. Dan ini yang bergerak di hampir setiap promosi yang masuk ke TV yang mahal-mahal itu. Ya, ada unsur emosinya. Nah, 3 ini kalau Anda masukkan, Anda bisa masuk ke dalam level yang namanya monetize lewat konten promosi Anda. Pak, memangnya kalau misalnya kita promosi nggak bisa langsung dimonetize? Nggak bisa semuanya langsung bisa dimonetize. Banyak orang hari ini promosi itu hanya untuk membangun awareness. Hanya untuk sekedar orang supaya tahu. Nah, belakangan ketika saya promosi yang saya lakukan adalah apa? Bukan cuma sekedar saya dapat orang tahu, saya harus bisa dapat database, saya harus bisa dapat duit dari mereka. Ada penjualan lah, misalnya seperti itu. Nah, ini kan menarik. Banyak orang branding, advertising itu bilang nggak mungkin itu bisa terjadi sekaligus. Nah, itu ternyata kenyataannya hari ini bisa terjadi. Nah, hari ini, kalau seumpama Anda mau pelajari lebih dalam tentang bagaimana sih cara membuat video yang bisa dimonetize, saya mau tunjukkan kepada Anda, baru-baru ini saya rilis sebuah ebook baru. Ya, ini gambarannya kurang lebih ebooknya.
ya. Nah, namanya adalah ebook video monetize. Anda bisa download gratis. Ini ada linknya. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi dari video. Anda bisa cek, atau di profil saya Anda bisa cek juga. Ada namanya kristuteru.com/ebook. Ya, nanti Anda bisa download. Ini mumpung masih gratis, karena seharusnya ini bisa saya jual, ya. Tapi karena saya mau bagiin kepada Anda gratis supaya Anda bisa produktif dari rumah lewat video, yuk sama-sama dengan saya. Nah, Anda bisa download ebook ini gratis. Anda tinggal cari aja. Nanti saya taruh di deskripsi di bawah supaya Anda bisa download ini semua gratis. Oke? Nah, jadi sekarang saya mau tanya sama Anda, kira-kira pembelajaran paling penting apa yang Anda dapatkan hari ini? Anda bisa tulis pikiran Anda dalam komen supaya saya bisa tahu apa yang sekarang Anda rasakan. Dan kalau seumpama Anda suka dengan konten seperti ini, Anda juga bisa cerita juga. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tinggalkan pertanyaan Anda di komen. Nanti kita akan diskusikan itu. Dan kalau pertanyaan Anda menarik, kita bisa bahas sebagai konten berikutnya. Oke? Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu dari saya, Kristuteru. Bye-bye.